Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini agendanya seperti yang sudah didiskusikan atau kita diinfokan di perkuliahan sebelumnya, kita akan membahas terkait hukum perjanjian. Mungkin langsung aja ya kita ke materi hari ini. Jadi materi ini hari ini hukum perjanjian. Jadi seperti yang sudah kita janjikan ya di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Jadi di pertemuan sebelumnya kan saya membahas tentang perikatan. Ya, perikatan itu landasan dari perjanjian. Perjanjian adalah salah satu bentuk yang formal dari perikatan, ya kan? Karena di situ ada statement, kesepakatan, ya kan? Baik itu tertulis maupun tidak tertulis, gitu. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang perjanjian. Rekan-rekan pasti di sini juga sudah familiar ya dengan perjanjian. Mungkin rekan-rekan ada yang familiar dengan konsep pernah atau dalam keseharian bekerja di kantor handle perjanjian atau review perjanjian, Pak. Oh ya, jadi sudah familiar dengan perjanjiannya, Pak. Biasa perjanjiannya bentuknya tertulis atau itu, Pak, lisan, Pak? Biasanya kalau yang saya pernah di satu unit perjanjian yang menangani perjanjian kredit antara perusahaan dengan perorangan dengan debitur lah, gitu kan, bisa debitur, bisa perorangan, juga bisa perusahaan ya, Pak ya. Nah, biasanya kami pernah satu unit membuat perjanjian itu. Oh, perjanjian hutang piutang berarti ya? Yang hutang piutang. Iya. Jadi Bapak posisinya apakah legal atau mereview atau membuat perjanjian dari awal? Di bagian legalnya, Pak. Jadi kita yang membuat perjanjian antara perusahaan kemudian sama dengan debiturnya itu, Pak. Oh, jadi iya. antara kreditur dan debitur. Nah, kita bagian yang membuat perjanjian itu gitu. Jadi kalau dalam di perbankan kan nanti misalkan setelah ada pengajuan kredit setelah dianalisa oleh unit kreditnya, oleh analisnya, kemudian dituangkan dalam surat keputusan kredit. Nah, dari hasil surat keputusan kredit nanti akan dituangkan dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian itulah yang saya buat gitu, Pak. Jadi formatnya memang sudah ada lewat kantor korporasi, Pak. Format bagus sudah ada. Nah, kita hanya istilahnya memperhatikan hal-hal yang telah diputus oleh analisa kredit itu, Pak. Nanti itu memutusnya apa? Nah, hal yang diputuskan itu akan nanti dituangkan dalam perjanjian kredit, misalkan tentang berapa maksimum kreditnya, jenis kreditnya apa, kemudian mengenai jaminannya apa aja, kemudian kalau setelah jaminan nanti beralih, nah jaminan itu harus ditambahkan pengikatan, bukan hipotek atau tanggungan gitu, misalkan itu terkait dengan jaminan tanah. Kalau misalkan terkait dengan mesin ya kita melakukan pengingatan dengan fidusia misalkan itu. Oh ya, jadi perjanjian kredit ya, Pak, hutang piutang. Jadi perjanjian kredit itu memang salah satu jenis perjanjian dengan risiko tinggi ya, Pak ya. Risiko tinggi. Jadi perjanjian itu kalau dalam konsep dasarnya memang sebenarnya ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis, ya kan. Kalau bentuknya itu kalau misalnya perjanjian itu kan mengatur untuk tujuan tertentu. Kalau tadi Bapak jelaskan itu terkait dengan kebutuhan kepentingan hutang piutang atau kredit ya. Dengan resiko tinggi, dengan suatu tujuan dengan resiko tinggi, maka perjanjian dibuat sebaiknya dengan bentuk tertulis, ya kan, bentuk tertulis. Karena dari tujuan hakikat dari suatu perjanjian itu ada punya tujuannya, punya hakikatnya. Salah satu adalah untuk mewujudkan yang namanya kepastian hukum ya, Pak ya, kepastian hukum, supaya nanti ketika misalnya ada hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut yang misalnya tidak dilakukan, ada uang prestasi, itu maka bisa dilakukan misalnya somasi ya, pasti kalau ada gagal bayar pasti somasi ya, Pak. Pasti ada langkah selanjutnya, ada departemen yang melakukan somasi, pemberitahuan, ada teguran. Bahkan seingat saya tuh di sebuah departemen finance itu
nanti ada SOP lanjutan yang terkait bagaimana tata cara untuk melakukan somasi atau melakukan pemberitahuan dulu biasanya. Ini Anda sudah tidak bayar, telat bayar dari TOP sekian lama seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu, terima kasih Pak jawabannya. Jadi itu adalah salah satu jenis perjanjian. Nah, perjanjian itu sendiri apa ya? Perjanjian itu dalam pengertian perjanjian itu apa? Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Kalau kita mengacu ke KUH Perdata atau BW, di sini diatur di pasal 13 KUH Perdata. Di sini dituliskan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Kalau rekan-rekan melihat ini pasti bingung ya, apa maksudnya gitu kan? Terlalu general definisinya, terlalu tidak bisa menjelaskan atau mendeskripsikan apa itu perjanjian. Ya kan? Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengacu kepada apa yang ditulis BW gitu kan. Jadi rekan-rekan bisa menginterpretasikan atau mendefinisikan perjanjian sesuai pengalaman atau rasio kita gitu. Jadi menurut rekan-rekan mungkin ada yang bisa bantu saya, apa itu perjanjian? Di perjanjian itu ada apa? Oh iya Pak. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan dua orang atau dua pihak yang memiliki unsur definisi objek yang disepakati dan konsekuensi atau suatu isi klausul yang disepakati, dan apabila menjalani atau terjadi satu pelanggaran maka disebutkan dalam konsekuensi di dalam perjanjian tersebut. Ya, itu penjabaran yang udah sangat bagus ya Pak terkait apa perjanjian. Itu sepertinya Bapak menjelaskan sesuai pengalaman yang Bapak pahami di pengalaman menangani perjanjian. Berarti sudah biasa menangani perjanjian ya. Jadi memang benar perjanjian itu dibayangkan apa ketika ada satu pihak itu ingin mengikatkan diri dengan orang lainnya, ingin memperjanjikan sesuatu, kita memperjanjikan sesuatu, ingin melakukan sesuatu gitu. Jadi ada kata ketika kita ingin menjanjikan suatu hal dengan orang lain, kan kita harus menyepakatinya ya. Jadi penting itu untuk kesepakatan. Jadi ada kata unsur menyepakati, menyetujui, ya kan. Dua orang ingin bertemu, bayangin aja, bisa bayangkan paling mudah itu ya kita ke pasar beli sayuran ya, itu kan ketika dua belah pihak saling bertemu, ingin menjanjikan sesuatu, apa ya, perjanjian jual beli. Atau rekan-rekan biasanya kan ke Tokopedia atau misalnya online itu kan juga perjanjian jual beli ya kan. Tapi memang kalau di Tokopedia itu gimana sih perjanjiannya, rekan-rekan nggak menyadari kalau di Tokopedia atau di Alfagif itu perjanjiannya ada di TNC-nya gitu, ada di TNC atau di setiap tindakan rekan-rekan memilih barang, menyetujui harganya sudah sesuai, check out keranjang, itu adalah betul-betul persetujuan. Memang itu betul persetujuan yang tidak eksplisit gitu. Nah, tapi secara konsepnya perjanjian adalah tadi ketika yang tadi sudah dijelaskan, ada unsur persetujuan untuk saling mengikatkan diri atas tujuan tertentu gitu. Tujuan tertentu itu biasanya tentang harta kekayaan. Jadi di sini sempit, bukan, ada juga perjanjian-perjanjian tentang kekeluargaan, misalnya perjanjian di bidang perkawinan ada ya perjanjian, tapi di sini tujuannya adalah di bidang yang terkait dengan harta kekayaan. Di sini definisinya dalam arti sempit ya. Di sini biar lebih jelas definisinya tentang harta kekayaan, misal terkait jual beli, terkait sewa menyewa, misalnya rekan-rekan ingin membeli suatu barang atau rekan-rekan ingin mendirikan suatu perusahaan, mengumpulkan modal. Nanti kan konsep persekutuan perdata tadi, PT pun juga perjanjian untuk mendirikan perusahaan. Ya, perjanjian ya rekan-rekan apalah itu yang terkait dengan harta benda. Nah, itu adalah konsep dari perjanjian dalam arti sempit, ya kan. Bayangkan aja perjanjian itu sebagai suatu konsep yang diciptakan manusia. Bagaimana dulu manusia ingin supaya suatu perikatan keperdataan itu bisa terlindungi, maka dibuatlah suatu yang namanya perjanjian. Nah, ini adalah unsur-unsur perjanjian ya. Unsur-unsur perjanjian ada subjek. Nah, subjek itu sama yang dijelaskan di materi awal, itu ada individu dan ada yang namanya
badan hukum. PT itu kenapa dibuat suatu PT? Kenapa disebut suatu badan usaha yang memiliki limited liability? Ya kan, karena kalau saya jelasin singkat aja, karena kalau kita berusaha kita tidak berbentuk badan hukum, ketika ada tanggung jawab itu baik itu tanggung renteng atau proporsional, misalnya perusahaan bangkrut atau misalnya kita ada kerugian dituntut, kita tuh bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan yang kita bawa, yang kita miliki, rumah kita. Nah makanya itu kan jadi orang was-was ya untuk berusaha gitu kan, untuk berdagang gitu. Makanya dibuatlah dulu karena otak manusia ya, ini kan diciptakan konsep karena imajinasi bahwa bagaimana supaya orang-orang itu ketika berusaha tidak bertanggung jawab sampai ke harta kekayaannya, makanya dibuat konsep badan hukum, limited liability. Jadi ketika badan hukum itu atau PT itu rugi atau dituntut, ya berarti dia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dia share di perusahaan tersebut. Nah itu. Nah, lalu apalagi unsur-unsur perjanjian, ada unsur kesepakatan tadi, persetujuan tetap, kesepakatan para pihak. Itu penting. Kalau rekan-rekan sudah pernah menghandle perjanjian, pasti ada kalimat ya bahwa para pihak sepakat untuk mengikatkan diri menjalankan kewajiban sesuai dengan syarat ketentuan, baru di bawah yang syarat dan ketentuan perjanjian. Nanti kan rekan-rekan akan buat draft ya. Nanti ada kata itu, kata para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Baru syarat ketentuan itulah adalah hal-hal yang perlu dipatuhi gitu. Lalu objek perjanjiannya harus jelas, lalu berupa prestasi. Rekan-rekan masih ingat prestasi itu kemarin kita bahas tentang perikatan ya. Prestasi tadi apa yang hubungan hukum, kewajiban yang timbul ketika kita berhubungan dengan orang lain, apalagi terkait dengan aspek perdata gitu kan. Sama halnya kalau ketika kita berkendaraan mobil di jalan, kita nabrak mobil orang dengan kelalaian, itu muncul prestasi, muncul kewajiban kita karena kita melanggar untuk mengganti rugi. Itu adalah prestasi kan. Itu adalah salah satu jenis prestasi. Lalu ada tujuan perjanjian tadi, ya kan, misalnya terkait tadi sewa menyewa, ingin jual beli. Lalu bentuk perjanjian bisa dapat dalam bentuk lisan dan tertulis ya. Tadi sudah disampaikan salah satu contoh perjanjian adalah perjanjian kredit, ya kan, karena itu resiko tinggi. Untuk perjanjian yang sifatnya kompleks dan resikonya tinggi, sebaiknya tertulis. Lebih kuat lagi dengan akta notaris, ya kan, seperti itu. Lalu syarat-syarat perjanjian, isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak. Tadi syarat dan ketentuan. Pasal-pasal terkait perjanjian di KUH Perdata yang rekan-rekan itu harus ingat ya. Pasal-pasal di KUH Perdata, yaitu satu pasal 1338. Pasal 1338 KUH Perdata itu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Apa itu? Asas kebebasan berkontrak itu adalah intinya adalah ketika dalam ranah membuat suatu perjanjian itu berlaku kebebasan. Jadi rekan-rekan bisa memperjanjikan apapun itu asalkan dia tidak melanggar hukum, itu aja. Jadi itu adalah asas kebebasan berkontrak. Sedangkan asas pacta sunt servanda, setiap perjanjian yang rekan-rekan itu buat, ketika rekan-rekan udah mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu media perjanjian, itu berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang memperjanjikan hal tersebut. Maksudnya adalah harus dipatuhi, harus dipenuhi, harus dilakukan hak dan kewajiban tersebut. Seperti itu. Jadi itu dua asas pasal 1338 yang harus rekan-rekan ingat. Satu lagi adalah pasal 1320, yaitu terkait syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya terkait perikatan. Masih ada yang ingat? Ada 4. Ada yang mau mencoba menjawab? Pak Dikdo mungkin? Pertama, saya ngacak apa Pak ya? Ya, itu enggak jangan takut salah sih kita. Pertama cakap. Ya, benar cakap terus. Cakap, terus suatu hal tertentu. Hal tertentu. Ya. Hal tertentu. Terus halal. Ya. Ya kan, halal tidak melanggar hukum kan. Terus satu lagi saya lupa ya. Iya, satu. Jadi makasih Pak Dikdo. Nanti tadi ada 3 ya Pak ya. Itu udah
Satu lagi adalah sepakat, Pak. Sepakat ya. Iya, sepakat. Jadi itu kalau rekan-rekan masuk kemanapun ya, kalau misal masuk ke ngelamar ya, maksudnya di pekerjaan misalnya di law firm, nanti rekan-rekan mau masuk law firm, masuk perusahaan kerja di legal, itu pasti pertanyaan yang akan ditanyakan, apalagi kalau rekan-rekan masuk salah satu job desk aja adalah mengatur tentang perjanjian. Pasti akan ditanyakan apakah rekan-rekan memahami pasal 1320 dan tolong sebutkan apa itu. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh Pak Digdo. Satu adalah cakap itu adalah adalah memiliki kewenangan atau secara hukum sah untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Salah satu contohnya dewasa. Kalau mengikat ke individu harus dewasa secara hukum. Biasanya itu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, itu umurnya 18 tahun, ya kan. Tapi untuk beberapa hal itu bisa diatur berbeda. Misalnya kalau rekan-rekan mau membeli rokok, sekarang nggak mengacu lagi 18 tahun, tapi mengacu ke Undang-Undang tentang kesehatan 21 tahun, seperti itu. Jadi itu cakap ya. Kalau di konteksnya cakap di perusahaan itu adalah berwenang. Berwenang itu misalnya PT itu siapa yang berwenang? Ada yang tahu PT, kalau PT siapa yang berwenang untuk mewakili perusahaan? Ya, direksi. Jadi jangan suka ada tuh komisaris ya yang dianggap bisa para komisaris tidak berwenang untuk mewakili perusahaan. Direksi sesuai anggaran dasar. Kalau misalnya direksi berhalangan, biasanya manajernya boleh menggunakan surat kuasa. Nah, itu adalah cakap. Kedua, itu adalah tadi sepakat. Nah, jelas ya, sepakat ya. Sepakat intinya tanpa ada paksaan, tanpa ada penipuan, tanpa ada ya suatu aktivitas yang membuat orang lain tuh hilaf atau tertipu. Lalu tadi sebab yang halal dan objek tertentu. Tapi sebelum yang kedua ini, yang tadi yang kedua sebelum itu adalah syarat subjektif ya. Syarat subjektif itu ketika itu tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu berarti bukan otomatis batal, tapi dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kalau yang kedua terakhir tadi adalah sebab yang objek tertentu, objeknya harus jelas, ya kan, harus spesifik, harus ada, ataupun misalnya ya harus jelas, harus spesifik. Misalnya di perjanjian makanya harus spesifik disebutkan gitu kan. Dan terakhir adalah sebab yang halal, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar undang-undang. Itu adalah 4. Kalau yang kedua terakhir ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum langsung otomatis batal, seperti itu. Nah, itu sih jadi untuk penyampaian terkait materi perjanjian sampai di sini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Oh iya. Pak, dalam suatu perjanjian antar perusahaan gitu, Pak ya. Iya. Nah, apa yang mesti kita perhatikan gitu kalau perjanjian antara perusahaan itu loh, Pak? Apa saja yang harus menjadi perhatian kita gitu, Pak? Perjanjian ya. Oke, ini jadi mungkin step by step ya. Jadi ini sesuai pengalaman saya karena memang saya basicnya menangani perjanjian gitu kan. Jadi yang pertama tadi kita bisa ngacu ke teori yang tadi. Pertama adalah kita fokus aja ke syarat sah perjanjian. Ada 1320 tadi kan, satu cakap. Kalau di perusahaan berarti tadi rekan-rekan harus memastikan pihak penandatangan, pihak yang menyepakati perjanjian itu adalah pihak yang berwenang. Ya kan? Biasanya kalau perusahaan kan pasti sama PT kan. Nah, sama PT berarti ya biasanya standarnya yang paling standar adalah meminta dokumen legalitasnya apa. Kalau PT kan berarti akta pendiriannya, akta susunan terakhir direksinya. Jadi dikorelasikan. Jadi siapa yang menandatangani siapa? Yang menandatangani misalnya direkturnya. Nah, itu dilihat direktur aktanya apakah di akta pendirian yang anggaran dasar terkait direksinya itu masih berwenang, masih menjabat. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa akta pendirian itu juga harus tidak sah tanpa SK, surat Kemenkumhamnya.
Itu jangan sampai kita hanya minta aktanya doang, tapi kita juga minta akta dan surat pengesah surat Kemenkumhamnya seperti itu. Itu dari segi itu ya, dari segi cakap tadi. Kedua dari segi tadi kesepakatan ya, berarti itu simpel, kita memastikan bahwa segala hal yang disepakati ya, hak dan kewajiban. Nah itu tergantung, biasanya kita tipe yang mana, mau tipe yang menang sendiri, kalau biasanya kita fairness. Kita kan salah satu tujuan dari perjanjian itu adalah menciptakan kemanfaatan atau keadilan bagi kedua belah pihak kan. Seharusnya adalah isi perjanjian terkait hak dan kewajiban, walaupun kita ingin berupaya eager untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, ya kan, tapi kita sewajarnya adalah itu seimbang, untuk menciptakan keseimbangan. Dan juga ketiga adalah terakhir ini karena udah closing, jadi ketiga adalah dari segi tadi, jangan sampai ada yang kita perjanjikan itu melanggar hukum. Kalau merugikan kita itu udah pastilah ya, jangan sampai ada pasal-pasal yang merugikan kita, soal denda, soal ternyata ada denda yang kita tidak cek, ternyata kalau kita ada kewajiban yang tidak bisa kita penuhi, itu udah pasti. Tapi soal pelanggaran hukum, jangan sampai ada pelanggaran undang-undang di situ. Misalnya kita ada perjanjian itu ada sharing data pribadi, ya kan? Padahal ada data pribadi, padahal ada kewajiban yang diatur dalam undang-undang data pribadi. Jangan sampai kita melanggar undang-undang terkait undang-undang perlindungan data pribadi tersebut. Intinya jangan, pastikan ketika kita memperjanjikan sesuatu jangan ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Itu dulu sih Pak. Makasih Pak pertanyaannya Pak. Kalau misalnya ada perjanjian, kan ada yang memakai materai juga ya, ada juga yang tidak memakai materai. Iya. Perbedaannya apa ya? Kekuatan yang disebutkan. Jadi kalau terkait kesahan, materai itu tidak ada kaitannya. Jadi tanpa materai atau tidak ada materai, suatu perjanjian itu tetap sah secara hukum ketika disepakati. Itu adalah tanda tangan. Intinya adalah, jawabannya adalah ketiadaan materai tidak membatalkan, tidak membuat perjanjian itu tidak sah, tidak membuat suatu perjanjian itu tidak sah. Tapi itu lebih mengacu ke kewajiban terkait perpajakan gitu sih. Pak, izin nanya, tadi kan koperasi salah satu bentuk badan hukum. Iya. Nah, terus biasanya kan kalau di kantor itu kan pasti ada koperasi tuh. Para pegawainya membuat koperasi. Otomatis kan itu badan hukum yang berbeda antara antara kantornya dengan koperasinya. Iya. Nah, koperasi itu misalkan mau membuat usaha jual beli di dalam kantor, itu perlu ada perjanjian kerjasama atau gimana sih? Karena itu dua entitas yang berbeda. Jadi perlu tetap ada perjanjian kerjasama antara koperasi dan perusahaan kantor itu. Apalagi itu saya tahu banget suka ada sengketa terkait hal tersebut. Itu paling hati-hati buat koperasi di perusahaan ya. Itu harus hak dan kewajibannya suka ada permasalahan gitu. Jadi ya tentu harus menghindari resiko itu, tetap harus ada perjanjian. Misalnya dia perjanjian, karena ini dua entitas yang saling bekerja sama kan, mau kerjasama terkait sesuatu, tetap harus ada perjanjian. Pak, izin mau tanya, kalau hukum perdata itu bisa beralih ke hukum pidana nggak bila ada unsur penipuannya? Apa tetap dia menjalani hukum perdata itu atau ke pidana? Jadi, nah itu tadi ada dua kepentingan yang berbeda. Jadi ketika misalnya ada suatu kebuatan yang misalnya nih fraud ya, di suatu perusahaan ada fraud, suatu karyawannya itu melakukan fraud gitu kan. Itu dia ketika melakukan fraud itu ada dua kepentingan yang dia langgar. Kepentingan perdata itu adalah kepentingan individunya dari perusahaan, karena perusahaan dirugikan kan, dia fraud, dia menggelapkan aset. Itu kepentingan perdata. Jadi tadi seperti disampaikan di awal, kita harus membedakan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Privat itu perdata tadi, ada kerugian perusahaan kan. Nah, jadi ketika perusahaan ingin mengembalikan kerugian tersebut yang sudah digelapkan sama si ex karyawan tersebut, ya dia akan menggugat secara perdata, gugatan perdata, karena dia ingin mengembalikan kepentingannya dia yang diganggu gitu kan. Tapi kalau pidana itu kepentingan publik, itu di ranah dia tujuannya adalah untuk menghukum, untuk
kepentingan publik untuk mengembalikan ketentraman, mengembalikan untuk menghukum orang supaya biasanya kenapa kalau perusahaan itu ke pidana, dia itu nggak ngejar duitnya, nggak ngejar karena ya paling kecil, tapi dia ingin misalnya untuk menghukum orangnya atau untuk membuat orang lainnya itu takut. Bisa ya Pak? Bisa, dua-duanya itu dua kepentingan yang beda. Jadi bisa ke pidana maupun perdata. Karena itu dua hal. Jadi kalau kepentingan pidana itu nanti ya itu tugasnya polisi kan, polisi penegak hukum gitu. Jadi itu dua kepentingan yang berbeda yang bisa berjalan bersama tapi prakteknya sesuai kebijakan hakim nanti. Misalnya mana hakim mau membuktikan yang mana dulu, masih ini perdata dulu harus dibuktikan baru pidana, itu intinya dua-duanya bisa berjalan sih. Jadi itu karena ini untuk sesi makasih ya Mbak pertanyaannya, makasih Bapak juga untuk pertanyaannya. Jadi kita close dulu untuk sesi materi. Terima kasih rekan-rekan atas kontribusinya gitu.